Pada Oktober 2023, kelompok militan Palestina yang dipimpin Hamas melancarkan invasi dan serangan besar-besaran terhadap Israel dari jalur Gaza. Hamas melancarkan serangan mendadak yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel pada 7 Oktober. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu lantas menyatakan Israel dalam keadaan perang. Ini bukan pertama kalinya konflik bersenjata antara Israel dan Palestina. Faktanya, dalam 80 tahun terakhir, telah berulang kali terjadi perang antara Israel, Palestina, dan negara-negara Arab di sekitarnya. Intensitas perang dan frekuensi konflik membuat dunia luar menyebut wilayah ini sebagai Tong Mesiu di Timur Tengah. Dan semua ini berawal dari perselisihan wilayah dan kedaulatan Israel dan Palestina antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang Arab. Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Berikut mari kita telusuri sejenak asal-usul Yahudi, Israel dan Palestina. Pertikaian yang mereka alami selama ribuan tahun terakhir telah berkembang menjadi konflik yang sulit diselesaikan saat ini. Secara geografis, Israel adalah bagian dari benua Asia, tetapi berdiri di persimpangan Eropa, Asia, dan Afrika. Pada 14 Mei 1948, sehari sebelum akhir mandat Britania, agensi Yahudi memproklamasikan kemerdekaan dan menamakan negara yang didirikan tersebut sebagai Israel. Dan sehari kemudian langsung diserbu oleh tentara dari Lebanon, Suriah, Yordania, Mesir, Irak, dan negara Arab lainnya. Dengan populasi sekitar 9,5 juta pada tahun 2022, merupakan satu-satunya negara Yahudi di dunia dengan mayoritas etnis Yahudi. Bahasa resminya adalah bahasa Ibrani dan wilayahnya terletak di sudut barat Laut Semenanjung Arab. Di sebelah barat negara itu adalah Laut Mediterania, serta dikelilingi oleh Lebanon dan Suriah di utara, Yordania di timur, Mesir di barat daya, dan Laut Merah di selatan. Negara ini berbatasan dengan Lebanon di sebelah utara, Suriah di sebelah timur laut, Yordania di sebelah timur, dan Mesir di sebelah barat daya. Dua wilayah sengketa lainnya di negara tersebut adalah Palestina, negara yang kerap berkonflik dengan Israel. Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat pada 2012 lalu memberikan suara bulat mengakui Palestina sebagai sebuah negara. PBB mengakui status baru Palestina sebagai negara pemantau non-anggota dari status sebelumnya sebagai entitas pemantau. Palestina mendapat dukungan mayoritas yakni 138 anggota Majelis Umum PBB. Sementara hanya 9 anggota yang menolak dan sisanya 41 anggota menyatakan abstain dalam voting yang digelar. Adapun negara-negara yang paling berpengaruh dalam proses peningkatan status Palestina adalah Iran, Indonesia, Tiongkok, Korea Selatan, dan Rusia. Semua negara ini adalah aktor-aktor kunci dalam membangun kerjasama internasional, sehingga Palestina mendapat dukungan yang luas dari forum atau organisasi internasional maupun dari negara-negara anggota PBB. Meskipun bukan merupakan anggota penuh, sekarang Palestina dapat bergabung dengan badan-badan PBB dan berpotensi bergabung dengan Mahkamah Pidana Internasional. Hal ini merupakan langkah maju diplomasi Palestina untuk memperoleh pengakuan kemerdekaan. Namun Dubes AS saat itu, Susan Rice, menentang hasil voting ini. AS masih menolak keberadaan Palestina sebagai sebuah negara. Resolusi ini tidak menetapkan bahwa Palestina adalah sebuah negara, kata Susan. AS memang menghalangi keinginan Palestina untuk keanggotaan penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diajukan Abbas pada September 2011 lalu. Kita kembali ke topik utama. Pada tahun 1922, Liga Bangsa-Bangsa mempercayakan mandat atas Palestina kepada Britania Raya. Populasi wilayah ini pada saat itu secara dominan merupakan Arab Muslim, sedangkan pada wilayah perkotaan seperti Yerusalem,
secara dominan merupakan Yahudi. Imigrasi Yahudi berlanjut dengan aliyah ketiga 1919 hingga 1923 dan aliyah keempat 1924 hingga 1929 secara keseluruhan membawa 100.000 orang Yahudi ke Palestina. Setelah terjadinya kerusuhan Jaffa, Britania membatasi imigrasi Yahudi dan wilayah yang ditujukan sebagai negara Yahudi dialokasikan di Transyordania. Meningkatnya gerakan Nazi pada tahun 1930 menyebabkan aliyah kelima 1929 hingga 1939 dengan masuknya 1/4 juta orang Yahudi ke Palestina. Gelombang masuknya Yahudi secara besar-besaran ini menimbulkan pemberontakan Arab di Palestina 1936 hingga 1939, memaksa Britania membatasi imigrasi dengan mengeluarkan buku putih 1939. Dan sebagai reaksi atas penolakan negara-negara di dunia yang menolak menerima pengungsi Yahudi yang melarikan diri dari Holocaust, dibentuklah gerakan bawah tanah yang dikenal sebagai Aliyah Bet yang bertujuan untuk membawa orang-orang Yahudi ke Palestina. Pada akhir Perang Dunia II, jumlah populasi orang Yahudi telah mencapai 33% populasi Palestina, meningkat drastis dari sebelumnya yang hanya 11% pada tahun 1922. Setelah 1945, Britania Raya menjadi terlibat dalam konflik kekerasan dengan Yahudi. Pada tahun 1947, pemerintah Britania menarik diri dari mandat Palestina, menyatakan bahwa Britania tidak dapat mencapai solusi yang diterima baik oleh orang Arab maupun Yahudi. Badan PBB yang baru saja dibentuk kemudian menyetujui rencana pembagian PBB, Resolusi Majelis Umum PBB 181 pada 29 November 1947. Rencana pembagian ini membagi Palestina menjadi dua negara, satu negara Arab dan satu negara Yahudi. Yerusalem ditujukan sebagai kota internasional yang diadministrasi oleh PBB untuk menghindari konflik status kota tersebut. Komunitas Yahudi menerima rencana tersebut, tetapi Liga Arab dan Komite Tinggi Arab menolaknya atas alasan kaum Yahudi mendapat 55% dari seluruh wilayah tanah, meskipun hanya merupakan 30% dari seluruh penduduk di daerah ini. Pada 1 Desember 1947, Komite Tinggi Arab mendeklarasikan pemogokan selama 3 hari dan kelompok-kelompok Arab mulai menyerang target-target Yahudi. Perang saudara dimulai ketika kaum Yahudi yang mula-mulanya bersifat defensif perlahan-lahan menjadi ofensif. Ekonomi warga Arab Palestina runtuh dan sekitar 250.000 warga Arab Palestina diusir ataupun melarikan diri. Pada masa-masa awal kemerdekaannya, gerakan Zionisme buruh yang dipimpin oleh Perdana Menteri David Ben-Gurion mendominasi politik Israel. Tahun-tahun ini ditandai dengan imigrasi massal para korban yang selamat dari Holocaust dan orang-orang Yahudi yang diusir dari tanah Arab. Populasi Israel meningkat dari 860.000 menjadi lebih dari 2 juta dalam jangka waktu 10 tahun antara 1948 sampai dengan 1958. Kebanyakan pengungsi tersebut ditempatkan di perkemahan-perkemahan yang dikenal sebagai Ma'abarot. Sampai pada tahun 1952, 200.000 imigran bertempat tinggal di kota kemah ini. Adanya desakan untuk menyelesaikan krisis ini memaksa Ben-Gurion menandatangani perjanjian antara Jerman Barat dengan Israel. Namun perjanjian ini menimbulkan protes besar kaum Yahudi yang tidak setuju Israel berhubungan dengan Jerman. Selama tahun 1950-an, Israel terus diserang oleh militan Palestina yang kebanyakan berasal dari jalur Gaza yang diduduki oleh Mesir. Pada tahun 1956, Israel bergabung ke dalam sebuah aliansi rahasia bersama dengan Britania Raya dan Prancis yang bertujuan untuk merebut kembali terusan Suez yang sebelumnya telah dinasionalisasi oleh Mesir. Walaupun berhasil merebut semenanjung Sinai,
Israel dipaksa untuk mundur atas tekanan dari Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai ganti atas jaminan hak pelayaran Israel di Laut Merah dan terusan Suez. Konflik dan perjanjian damai. Negara-negara Arab selama bertahun-tahun menolak hak Israel untuk berdiri. Nasionalisme Arab yang dipimpin oleh Nasser menyerukan penghancuran negara Israel. Pada tahun 1967, Mesir, Suriah, dan Yordania menutup perbatasannya dengan Israel dan mengusir pasukan perdamaian PBB keluar dari wilayah tersebut serta memblokade akses Israel terhadap Laut Merah. Israel kemudian melancarkan serangan terhadap pangkalan angkatan udara Mesir karena takut akan terjadinya invasi oleh Mesir. Hal ini kemudian berujung pada Perang 6 Hari yang kemudian dimenangkan oleh Israel. Pada perang ini, Israel berhasil merebut tepi barat, jalur Gaza, semenanjung Sinai, dan dataran tinggi Golan. Garis hijau menjadi penanda batas antara wilayah administrasi Israel dengan wilayah pendudukan Israel. Batas wilayah Yerusalem juga diperluas dengan memasukkan wilayah Yerusalem Timur. Sebuah undang-undang yang mengesahkan pemasukan wilayah ini kemudian ditetapkan. Hal ini kemudian berujung pada resolusi Dewan Keamanan PBB 478 yang menyatakan bahwa penetapan ini tidak sah dan melanggar hukum internasional. Kegagalan negara-negara Arab pada Perang tahun 1967 kemudian menyebabkan tumbuhnya gerakan kemerdekaan Palestina oleh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Pada hari Yom Kippur, 6 Oktober 1973 yang merupakan hari suci Yahudi, pasukan Mesir dan Suriah melancarkan serangan mendadak terhadap Israel. Perang tersebut berakhir pada tanggal 26 Oktober dengan Israel berhasil memukul balik pasukan Mesir dan Suriah. Walaupun demikian, perang ini dianggap sebagai kekalahan Israel. Sebuah komisi yang dibentuk untuk menginvestigasi perang ini membebaskan pemerintah Israel dari tanggung jawab. Namun kemarahan publik Israel pada akhirnya memaksa Perdana Menteri Golda Meir untuk mengundurkan diri. Pemilihan Knesset 1977 menandai terjadinya titik balik dalam sejarah perpolitikan Israel. Pada pemilihan ini, Menachem Begin yang berasal dari Partai Likud mengambil alih kontrol pemerintahan dari Partai Buruh Israel. Pada tahun itu pula, Presiden Mesir Anwar el-Sadat melakukan kunjungan ke Israel dan mengucapkan pidato di depan Knesset. Aksi ini dilihat sebagai pengakuan kedaulatan Israel yang pertama oleh negara Arab. 2 tahun kemudian, Sadat dan Menachem Begin menandatangani persetujuan Camp David dan perjanjian damai Israel-Mesir. Israel menarik mundur pasukannya dari semenanjung Sinai dan setuju untuk bernegosiasi membahas otonomi warga Palestina yang berada di luar garis hijau. Namun rencana tersebut tidak pernah diimplementasikan. Pemerintah Begin mendukung warga Israel untuk bermukim di tepi barat, mengakibatkan konflik dengan warga Palestina di daerah tersebut. Pada tahun 1982, Israel melakukan intervensi pada Perang Saudara Libanon untuk menghancurkan basis-basis serangan organisasi pembebasan Palestina di Israel Utara. Intervensi ini kemudian berkembang menjadi Perang Libanon pertama. Israel menarik pasukannya dari Libanon pada tahun 1986. Intifada pertama yang merupakan perlawanan rakyat Palestina terhadap pemerintahan Israel terjadi pada tahun 1987, menyebabkan terjadinya kekerasan di daerah pendudukan Israel. Konflik Israel dan Palestina yang picu perang hingga saat ini. Konflik antara pejuang Palestina, Hamas dan Israel saat ini kian memanas sampai menewaskan ribuan korban jiwa. Konflik kedua negara ini pecah kembali pada Sabtu 7 Oktober 2023 setelah pasukan Hamas menyerang wilayah selatan Yahudi. Pasukan Hamas dan Israel pun kini saling menyerang. Sebelum konflik Israel dan Hamas kembali memanas saat ini, negara Israel dan Palestina pada tahun 2021 silam pun sempat menjadi sorotan warga dunia, termasuk Indonesia.
Konflik dua negara ini sendiri merupakan perseteruan panjang. Konflik antara Israel dan Palestina yang seakan tak berkesudahan ini memiliki beberapa pemicu seperti berikut. Pendirian Rumah Nasional Yahudi. Konflik kedua negara ini bermula saat Inggris mendirikan Rumah Nasional bagi minoritas Yahudi yang ada di Palestina. Pada masa kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah tersebut, Inggris mengambil alih wilayah Palestina. Keyakinan Inggris soal pengambilan wilayah diperkuat oleh mandat dari Liga Bangsa-Bangsa. Sejak saat itulah, ratusan ribu warga Yahudi berpindah tempat tinggal ke wilayah tersebut. Para pemimpin Yahudi menyambut baik hasil keputusan dari PBB tentang pembagian wilayah Palestina menjadi dua, yakni bagi warga Arab Palestina dan Yahudi. Namun warga Arab Yahudi tak menerima hal tersebut sehingga dari sana mulai muncul konflik. Didirikannya negara Israel. Konflik semakin memuncak saat adanya deklarasi pendirian negara Israel pada 15 Mei 1948. Warga Palestina semakin menolak dan akhirnya pecah perang Al-Nakba atau perang yang diartikan sebagai malapetaka. Buntut dari perang tersebut, ratusan ribu warga Arab Palestina melarikan diri meninggalkan rumah mereka. Selang 1 tahun, Israel pun berhasil menguasai beberapa wilayah Palestina. Hal yang membuat Palestina bergejolak menyerang Israel maupun sebaliknya adalah wilayah Yerusalem yang dibagi menjadi dua, di mana wilayah barat dikuasai oleh Israel dan wilayah timur oleh Yordania. Perang 6 hari. Perang besar Israel dan Palestina dimulai dengan adanya penyerangan pangkalan udara Mesir oleh Israel pada tahun 1967. Selain itu, pasukan Israel pun memasuki semenanjung Sinai untuk mengambil alih jalur Gaza, tepi barat, dataran tinggi Golan dan Yerusalem Timur. Israel kemudian mengakui Yerusalem sebagai ibu kota negaranya. Begitupun Palestina meyakini bahwa Yerusalem Timur sebagai ibu kota di masa depan. Sejak saat itu, kedua negara sempat merundingkan hal tersebut. Akan tetapi, Palestina tetap menolak wilayah Yahudi tepi barat sebagai pemukiman Yahudi. Meski demikian, selama 50 tahun terakhir, telah ada lebih dari 600.000 warga Yahudi yang membangun tempat tinggal di wilayah tersebut. Konflik 11 hari. Pada 10 Mei 2021 silam, negara Israel meluncurkan serangan ke Masjid Al-Aqsa. Penyerangan tersebut dipicu oleh perebutan yang serupa, yakni wilayah Yerusalem Timur, tepatnya Sheikh Jarrah. Pasukan Hamas dan Israel saling melancarkan serangan udaranya. Setelah 11 hari terus melakukan penyerangan, akhirnya kedua negara menyepakati gencatan senjata karena banyak negara yang mengecam. Pada Jumat 21 Mei 2021, gencatan senjata pun dimulai. Dalam pendandatanganan persetujuan Oslo pada 13 September 1993, Yitzhak Rabin dan Yasir Arafat berjabat tangan, disaksikan oleh Bill Clinton, presiden AS saat itu. Pada tahun 1992, Yitzhak Rabin menjadi Perdana Menteri Israel setelah memenangkan pemilihan umum legislatif Israel 1992. Yitzhak Rabin dan partainya mendukung adanya kompromi dengan tetangga-tetangga Israel. Persetujuan ini memberikan otoritas nasional Palestina hak untuk memerintah di tepi barat dan jalur Gaza. Selain itu, juga dinyatakan pula pengakuan hak Israel untuk berdiri dan menyerukan berakhirnya terorisme. Pada tahun 1994, Perjanjian Damai Israel-Yordania ditandatangani, membuat Yordania menjadi negara Arab kedua yang melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Namun karena sikap masing-masing pihak dan cara-cara yang ditempuh mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, maka konflik yang telah berlangsung hampir 1 abad ini begitu sulit untuk diselesaikan. Tapi yang pasti, korban terbesar akibat perang itu jelas adalah warga sipil yang tidak bersalah.
Dan kekerasan juga bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Itulah beberapa informasi mengenai sejarah konflik Israel dan Palestina yang hingga kini masih terjadi. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.